Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai asuhan keperawatan komunitas pada balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Vivi kelompok 3. Pemateri pertama akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan komunitas pada balita. Untuk yang pertama, pendahuluan yaitu keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Menurut Sayakti pada tahun 1994. Untuk konsep teorinya sendiri, pengertian balita adalah kelompok anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 5 tahun, yaitu menurut Adriani dan Wiryatmadi tahun 2012. Menurut Prastiawati tahun 2011, masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang berlangsung sangat cepat. Perkembangan dan pertumbuhan di masa balita menjadi faktor keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Periode early childhood yaitu sejak umur 1 tahun sampai dengan 6 tahun dibagi atas toddler yaitu umur 1 sampai 3 tahun. Yang kedua preschool yaitu umur 3 sampai 6 tahun. Kemudian perkembangan fungsi mental dan personality. Yang pertama, fase oral yaitu umur 0 sampai 1 tahun, perkembangan positifnya memberikan kepuasan atau kesenangan, menghisap, menelan, memainkan bibir, makan dan kenyang, kemudian tidur. Untuk yang negatif, menggigit, mengeluarkan air liur, marah dan menangis. Fase yang kedua yaitu fase anal pada umur 1 sampai 3 tahun. Perkembangan positifnya yaitu dengan tubuh memberi kepuasan sekitar anus dan BAB atau BAK senang melakukannya sendiri. Untuk fungsi mental yang negatif yaitu anak akan menahan dan mempermainkannya. Fase ketiga adalah fase falik yaitu pada usia 3 sampai 6 tahun. Untuk fungsi mental yang positif yaitu egosentris, sosial interaksi, mempertahankan keinginannya. Untuk negatif, memegang genitalia Oedipus kompleks. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1, yaitu ada perkembangan psikososial Erikson. A. Percaya versus tidak percaya pada usia 0 sampai 1 tahun. Semua kebutuhan mutlak tergantung pada orang lain, rasa aman dan percaya mutlak pada lingkungannya. Jadi anak masih benar-benar merasa bahwa di dalam gendongan ibunya atau keluarganya atau orang tuanya itu masih aman, karena anak juga masih belum bisa melakukan activity daily. Jadi perlu adanya bimbingan dari orang tua. B. Otonomi versus rasa malu-malu atau ragu-ragu di usia 1-3 tahun. Alat gerak dan rasa telah matang, perkembangan otonomi berfokus pada peningkatan kemampuan mengontrol tubuhnya, diri, dan lingkungannya. Menyadari bahwa ia dapat menggunakan kekuatannya untuk bergerak dan membuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Jadi seperti contohnya itu seperti itu ada mainan, saya akan mengambilnya. Jadi anak sudah mulai memikirkan dan sudah mulai mengontrol tubuhnya untuk melakukan kegiatan sesuai keinginannya. C. Inisiatif versus rasa bersalah. Di sini usia 3-6 tahun, anak belajar mengendalikan diri dan memanipulasi lingkungan, rasa inisiatif mulai menguasai anak mulai menuntut untuk melakukan tugas, kemampuan anak berbahasa meningkat, rasa kecewa dan bersalah. Jadi di sini anak sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jadi anak sudah bisa mengenal rasa bersalah, dan biasanya anak meminta tugas atau ingin melakukan tugas seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi contohnya seperti ketika ada orang tuanya menyapu, anak kadang ikut menyapu, saya juga ingin menyapu. Jadi anak sudah mempunyai pemikiran seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan kognitif atau Piaget. A. Sensori motorik dari usia lahir sampai 2 tahun, menggunakan sistem pengindra, motorik, dan benda-benda untuk mengenal lingkungannya. Jadi seperti ketika si anak mendengar
suara, dia akan melihat atau merespon suara tersebut, entah itu melalui gerakan menoleh atau tertawa atau seperti itu. Terus di sini ada pre-operasional atau prasekolah pada usia 2 sampai 7 tahun. Anak mampu menggunakan simbol kata-kata mengingat masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Pada masa ini, anak sudah mampu menggunakan bahasa dan mampu menceritakan apa yang telah dilakukan hari ini dan apa yang telah terjadi pada hari ini, hari besok, dan hari kemarin. Baik, saya Lea Kanja sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan usia toddler, di mana masa mengeksplorasi lingkungan. Lalu ada pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah usia 3-5 tahun, di mana rasa keinginan tahuan tentang hal-hal yang berada di lingkungan semakin besar dan dapat mengembangkan pola sosialisasinya. Yang kedua, anak sudah mulai mandiri dalam merawat diri sendiri, seperti mandi sendiri, makan, minum, gosok gigi, BAB, BAK, dan lain-lain. Dan meskipun BAB dan BAK kadang dibantu sama orang tua. Selanjutnya, ada tahap perkembangan keluarga dengan balita. Yang pertama, tahap keluarga dengan childbearing atau melahirkan, di mana dimulai dengan kelahiran sampai dengan umur 30 bulan. Yang kedua, orang tua menjalankan peran baru. Yang ketiga, perang ini awalnya sulit. Yang dimaksud perang ini awalnya sulit karena perasaan ketidakadekuatan menjadi orang tua baru, kurangnya bantuan dari keluarga, nasihat yang menimbulkan konflik, serta tidur kurang karena anak rewel. Yang keempat, faktor yang menyulitkan karena angka pencarian dan masalah perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan aborsi yang sudah lazim, meningkatnya biaya perawatan anak. Yang kelima, kesulitan dalam perawatan anak, karena suami kadang merasa diabaikan, serta terdapat peningkatan perselisihan. Yang keenam, kehidupan sosial dan seksual terganggu. Yang ketujuh, tugas perkembangan keluarga dengan tahap childbearing atau melahirkan, seperti penyesuaian tugas baru, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, memperluas persahabatan dengan keluarga besar atau teman, serta mendidik anak berdasar agama. Yang terakhir, masalah kesehatan pada keluarga dengan childbearing seperti imunisasi, KB, penyakit infeksi, masalah transisi pada orang tua, temperatur, serta tumbang. Yang kedua adalah tahap keluarga dengan anak prasekolah. Prasekolah 3-5 tahun. Ada biologis, pertumbuhan fisik lambat, dan motorik, menulis atau memakai baju. Kedua, tugas perkembangan keluarga, tahap keluarga dengan anak prasekolah. Seperti membantu anak untuk sosialisasi, beradaptasi dengan anak kedua, pembagian waktu untuk individu, pasangan, keluarga, pembagian tanggung jawab anggota keluarga, merencanakan kegiatan untuk stimulasi tumbang anak. Yang terakhir, masalah kesehatan pada keluarga dengan anak prasekolah seperti masalah kesehatan fisik pada anak, kesehatan psikososial hubungan perkawinan, masalah komunikasi keluarga, serta masalah pengasuhan anak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya M. Wahyudi sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses keperawatan keluarga dengan balita atau ASKEP. Yang pertama ada pengkajian. Di sini ASKEP-nya seperti ASKEP seperti biasanya. Pengkajian pada keluarga. Di pengkajian keluarga ada identitas tersebut ada nama kakak, alamat, dan pekerjaan. Selanjutnya ada riwayat dan tahap perkembangan. Yang ketiga ada lingkungan. Di lingkungan itu ada rumah, lingkungan, dan sistem sosial. Yang keempat ada struktur keluarga. Di struktur keluarga tersebut ada komunikasi dan peran anggota. Di yang kelima ada fungsi keluarga, dan yang keenam ada penyebab masalah keluarga dan coping, dan yang ketujuh ada bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi keluarga. Yang B, pengkajian pada balita. Di sini pengkajian balita ada identitas anak, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan bayi, pertumbuhan dan perkembangan, pemeriksaan fisik, berapa lama waktu bersama orang tua, siapa pengasuh anak. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan.
Diagnosa keperawatannya, kelompok kami mengambil yang pertama perubahan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anak yang sakit berat. Yang kedua, hubungan keluarga tidak harmonis berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah yang terjadi pada anak. Dan yang ketiga, meningkatnya kemandirian anak. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan yang optimal. Yang kelima, hubungan keluarga yang harmonis. Setelah itu ada intervensi keperawatan. Di sini kita ambil intervensi sesuai dengan masalah yang ada. Di sini contohnya yang pertama diskusikan tentang keluarga, yang kedua diskusikan penyebab ketidakharmonisan, yang ketiga identifikasi sumber dukungan yang ada, yang keempat ajarkan cara merawat anak, anjurkan untuk mempertahankan pola komunikasi terbuka, dan yang kelima bantu keluarga mengenali kebutuhan anggota keluarga. Selanjutnya ada masalah-masalah kesehatan yang timbul pada anak usia toddler dan preschool atau balita. Di sini kelompok kami akan memberi satu contoh masalah-masalah kesehatan yang timbul pada anak usia toddler dan preschool atau balita. Masalah atau penyakit, diare atau gastroenterologi, agen pembukanya bakteri dan virus, sumbernya makanan basi beracun dan alergi terhadap makanan, masa inkubasi bayi BAB 3 kali dalam 24 jam, anak BAB 3 kali dalam 24 jam. Manifestasi klinisnya, bayi dan anak menjadi cengeng, gelisah, suhu tubuh meninggi, feses cair dan mungkin disertai lendir atau darah. Kedua, ada manajemen terapeutik dan komplikasi. Komplikasinya pertama ada dehidrasi, yang kedua ada renjatan hipovolemik, yang ketiga ada hipocalanta, yang keempat ada intoleransi laktosa sekunder, yang kelima ada kejang, yang keenam ada malnutrisi energi protein. Selanjutnya ada obat. Obatnya yang pertama antisekresi, yang kedua antispasmolitik, yang ketiga anti pengeras tinja, dan yang keempat ada antibiotika. Selanjutnya ada pertimbangan keperawatan. Yang pertama ada memberikan cairan, yang kedua ada diatelik atau pemberian makanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Thank you for watching everyone.